Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Guru Bapak hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Ratna Komala SPD. Saya merupakan salah satu pendidik di SMK Negeri Pertanian Pembangunan. Pada zaman sekarang, kemampuan literasi sangatlah penting untuk menyongsong masa depan para peserta didik. Kemampuan literasi dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca, menulis, berpikir kritis, dan menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya akan menampilkan praktik baik mengenai cerdas berliterasi sains melalui pemanfaatan limbah organik menjadi mol. Berliterasi sains melalui pemanfaatan limbah organik menjadi mol dengan pembelajaran diferensiasi disingkat menjadi Citali Unique Mall. Kondisi sekolah SMKN PP Cianjur merupakan salah satu SMK yang bergerak dan memiliki keahlian di bidang pertanian. Yang kedua, limbah organik melimpah ruah di lingkungan sekolah. Yang ketiga, lokasi sekolah berdekatan dengan TPS. Dan keempat, kebutuhan pupuk ramah lingkungan tinggi untuk media pembelajaran. Sedangkan tantangan yang dihadapi yang pertama, motivasi belajar rendah karena dipengaruhi oleh latar belakang keluarga. Yang kedua, literasi sains rendah karena terdampak dari COVID-19 dan gempa bumi di Cianjur pada saat SMP yang harus belajar di rumah sehingga kehilangan kebermaknaan belajar. Hal inilah yang menjadi latar belakang saya untuk mengambil judul Cerdas Literasi Sains melalui pemanfaatan limbah organik menjadi mol mikroorganisme lokal dengan pembelajaran diferensiasi. Pada praktik baik kali ini, penulis lebih menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi konten dengan menggunakan model PJBL. Masalah yang diangkat dalam pembelajaran keterkaitan fenomena limbah organik secara ilmiah dengan makhluk hidup dan lingkungan. Proses pembelajaran dimulai pertama menemukan masalah yaitu dampak limbah organik bagi lingkungan. Langkah yang kedua, mencari solusi permasalahan melalui berbagai sumber informasi untuk mencari tahu tentang mol. Langkah yang ketiga, mendesain proyek pembuatan mol. Langkah yang keempat, pembuatan proyek mol. Langkah yang kelima, pengaplikasian mol pada tanaman. Pembelajaran berdiferensiasi konten terletak pada fase pembelajaran yaitu fase ketiga. Pada fase ketiga, mendesain proyek pembuatan mol, di mana setiap kelompok diberi kebebasan untuk menentukan 3 bahan utama limbah organik. Yang pertama karbohidrat, kedua glukosa, dan yang ketiga sumber bakterinya dalam pembuatan mol ini. Dengan syarat setiap kelompok tidak boleh sama bahan yang digunakan dan tersedia di lingkungan sekitar. Inilah cara pembuatan pupuk mol yang dilakukan oleh peserta didik. Kelompok pertama ini menggunakan tempe, air gula, dan air leri. Sedangkan kelompok 2 menggunakan tempe, kulit pisang, dan air gula. Kelompok 3 menggunakan nasi basi, air beras, dan air gula. Kelompok 4 menggunakan bahan susu fermentasi, ubi, dan air gula. Cara kerjanya sama, semua bahan diaduk dan dihaluskan. Setelah itu masukkan bahan-bahan yang tercampur ke dalam botol kemasan air minum atau botol kaca ukuran 1-2 liter. Yang ketiga, sisakan sepertiga botol, jangan diisi penuh karena untuk ruang udara yang dihasilkan dari campuran mol. Yang keempat, tutup botol dengan rapat, simpan selama kurang lebih 7-14 hari di tempat yang sejuk. Buka tutup botol setiap hari untuk menjaga tidak terjadinya ledakan gas yang dihasilkan dari proses fermentasi. Inilah hasil proyek mol. Gambar yang paling kiri adalah gambar mol sebelum difermentasi, sedangkan 2 gambar yang paling kanan adalah proyek mol yang sudah difermentasi dan sudah disaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Bapak, Ya. bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah luar biasa hari ini, cukup sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, begini, kemarin kan pekan kemarin anak kelas 10 sudah membuat proyek MOL atau mikroorganisme lokal atau disebut dengan VOC, organik cair. Nah, VOC ini atau MOL ini digunakan untuk media pembelajaran di kelas 11. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap proyek MOL yang sudah dibuat oleh kelas 10? Apakah ada pengaruhnya terhadap pengaplikasian tanaman pada saat praktek anak kelas 11? Oke. Memang praktek ini ya yang namanya juga yang lokal gitu ya. Memang tidak terlalu cepat seperti yang tadi gitu ya, yang anorganik gitu ya, beda dengan organik. Hanya memang saya lihat ini sangat berpengaruh, sangat berpengaruh, dan tentunya akan sangat bermanfaat gitu ya bagi pertumbuhan tanaman yang sudah diaplikasikan sama anak-anak di situ. Memang saya lihat kemarin juga memang ada perbedaan gitu ya dalam aplikasi, dalam kurun waktu 1 minggu itu ada perubahan sampai muncul gitu ya bunga atau apa yang lain seperti itu. Memang berpengaruh. Ya. Tapi ada nggak Pak kelemahannya dari MOL ini? Ya, kelemahannya mungkin tadi sih tidak terlalu cepat seperti yang anorganik gitu ya, agak sedikit lambat, tapi dia akan pasti ada pengaruhnya seperti itu. Lalu menurut Bapak kelebihannya apa dari MOL ini, Pak? Kelebihannya tentunya ini sangat banyak gitu ya, karena ini organik masuknya gitu ya, terhadap tanaman juga, terhadap tanah, media juga tidak terlalu berpengaruh jelek gitu ya, bagus gitu ya, sehingga banyak sekali manfaatnya gitu ya. Selain dari tadi pertumbuhan daunnya juga semakin baik gitu ya, tadinya kuning menjadi hijau kembali gitu ya, walaupun itu bertahap memang juga gitu ya, tidak secara langsung tapi bertahap, tapi ada gitu ya, ada pengaruhnya, tadinya yang agak sedikit kuning menjadi hijau kembali gitu. Berarti ada manfaatnya ya Pak ya, dari proyek yang sudah saya buat bersama anak-anak di kelas 10. Ada. Yang pasti ini MOL ini bisa dijadikan sebagai starter untuk pembuatan kompos juga. Boleh. Dan MOL ini juga ramah lingkungan terhadap biota tanah yang ada di dalamnya. Jadi aman kalau misalkan digunakan dalam jumlah yang sangat banyak. Tidak akan ada kematian biota tanah gitu Pak ya. Bagus, makanya tadi kan saya sampaikan ini karena organik tentunya akan sangat ramah sekali gitu ya, baik terhadap tanah ataupun lingkungan sekitar. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampaknya pemberian pupuk MOL pada tanaman sengon itu dilihat dari pertumbuhan batang dan daun. Pada tanaman sengon yang diberikan pupuk MOL, batang menjadi tinggi dan pertumbuhan daun semakin lebar ukurannya dan semakin bertambah. Sedangkan untuk tanaman yang tidak diberikan MOL, daunnya berguguran dan kering. Itulah hasil pemaparan praktik baik yang sudah saya laksanakan. Yang pertama yang didapatkan motivasi belajar siswa menjadi meningkat dilihat dari keterlibatan siswa dalam pelaksanaan proyek. Yang kedua, siswa mendapatkan pengalaman belajar melalui literasi sains, dimulai dengan pemahaman materi, menyimpulkan dan menganalisis serta mencari solusi dari permasalahan limbah organik dibuat menjadi MOL berbasis produk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.